Bermula pada bulan Mei tahun 1914, di saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, datanglah 85 tokoh komunis Belanda ke Indonesia yang berasal dari Partai Sosialis Belanda. Mereka tinggal di Indonesia, merekrut para buruh, baik di pelabuhan maupun di pabrik-pabrik Belanda yang ada saat itu, termasuk para petani. Para buruh dan petani dibujuk dengan iming-iming mendapat perlindungan serta fasilitas. Rakyat kecil yang tidak mengerti apa-apa dan sekedar mencari selamat ketika itu, akhirnya terbujuk dan bergabung ke mereka. Terbentuklah asosiasi dengan nama Industri Sosial Demokratis Vereniging, disingkat ISDV, yang artinya Asosiasi Perburuhan Hindia Belanda. Pimpinannya bernama Henk Snifflit dan pengurusnya para tokoh komunis Belanda, lalu anggotanya rakyat pribumi. Inilah cikal bakal pembawa malapetaka bagi rakyat Indonesia. Seiring waktu berjalan, semakin hari semakin banyak rakyat yang bergabung dan ISDV pun semakin kuat. Sampai pada akhirnya di tahun 1917, para buruh diprovokasi untuk melakukan pemogokan massal, sekaligus membuat kerusuhan besar-besaran. Mereka bakar pabrik-pabrik, perusahaan, dan juga perkebunan. ISDV menuntut agar pemerintahan Hindia Belanda menolak sistem kapitalis dan menerapkan sistem pemerintahan komunis di Belanda. Belanda pun marah. Sebagian tokoh komunis ISDV yang terlibat kerusuhan ditangkap dan dipulangkan ke Belanda bersama Henk Snifflit. Sedangkan yang lain tetap dibiarkan tinggal di Indonesia. Singkat cerita, di tahun 1920 di Semarang, ISDV berganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda yang disingkat PKH. Mulailah nampak wujud aslinya. Jika sebelumnya para tokoh Islam masih menganggap ISDV sebagai organisasi biasa, kini tokoh-tokoh Islam baru sadar bahwa ternyata mereka ini perhimpunan komunis, atau dengan kata lain, perhimpunan anti-agama. Akhirnya organisasi Syarikat Islam di bawah pimpinan Bos Cokro Aminoto, yang tadinya bersatu, sekarang memisahkan diri dari ISDV, kecuali 2 orang anggotanya yang mengkhianat. 2 pengkhianat tersebut diangkat oleh tokoh komunis menjadi pimpinan PKH, yaitu Semaun dari Surabaya dan Darsono dari kota Solo. Lalu pada tahun 1924, PKH kembali berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia, yang disingkat PKI. Pimpinan-pimpinannya yaitu Semaun, Darsono, Muzo, serta Ali Imin.